Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita untuk mengelola mazra'ah kita, mengelola dunia kita sebagai sawah ladang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Dan hari ini semoga kita semua dari pagi tadi menjadi bagian dari keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Ini akan sangat bisa kita jadikan sebagai sawah ladang akhirat kita, sebagai tempat kita untuk beribadah selama tadi kita berangkat, meniatkan diri bahwa bekerja kita itu tidak semata-mata untuk mencari mencari rezeki, mencari gaji. Yang enak gaji nih, kadang-kadang nyambut gawe tapi gajinya wis ra ono gitu kan, entah nang BRI atau di BPD gitu kan. Tapi kalau ini kita niati dadi ibadah sebagai bagian dari ibadah kita, maka hari ini kita menjadi orang yang sangat beruntung. Posisi kita sangat beruntung, keberadaan kita sangat beruntung. Kita itu jadi PNS, jadi P3K atau calon PNS dan calon P3K, keberadaan kita itu dimereni mayoritas penduduk Indonesia yang produktif, yang masih punya kemampuan untuk bekerja. Apalagi kalau kita hari ini mengingat saudara-saudara kita yang di Sritek, pertanggal berapa kemarin? 1 Maret kemarin, tentu patut kita prihatin. Maka kalau hari ini kita masih eksis sebagai PNS, P3K atau calon P3K, calon PNS, layak kita untuk bersyukur dengan sebanyak-banyaknya syukur. Maka setidaknya marilah rasa syukur kita pada kesempatan hari ini. Ini kok mimbarnya dhuwur banget gitu, nang kene gitu ya. Kita lafalkan bersama dengan kalimat hamdalah sesarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tertuju untuk junjungan kita Nabiullah Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Istimewa hari ini, istimewa bulan ini karena kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kalau kita maknai sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, maka bulan Ramadan ini kita maknai sebagai sesuatu untuk menjalankan kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seolah-olah kalau kemudian bicaranya kewajiban, maka ini seolah-olah menjadi beban. Umpama ini jujur-jujuran wae kok, padha bolane mumpung awake dhewe pegawai Kemenak kabeh. Umpama ngaku ning jaba kan rada isin. Umpama poso niki ora wajib, kira-kira awake dhewe poso ora? Jujur wae, mumpung padha Kemenak e. Yang kula ketok den mboten. Karena tidak wajib. Umpama
ini sunnah yo mungkin yo bodoh kalau poso Senin Kamis dan lain sebagainya yang mayoritas kita juga tidak menjalankan gitu kan. Mayoritas tidak menjalankan. Maka ini menjadi istimewa ketika kemudian ini menjadi satu kewajiban, seolah-olah jangan sampai kemudian ini menjadi beban ya karena kewajiban itu sendiri. Karena ada kemudian ada orientasi. Ada orientasi yang luar biasa kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ini, mewajibkan puasa ini sebagai sebuah ibadah yang harus kita lakukan, bahkan masuk menjadi salah satu di dalam rukun Islam kita, yakni la'allakum tattaqun, agar kemudian kita menjadi orang bertakwa. Ada beberapa, saya ingin matur bahwa banyak orang memaknai takwa itu diantaranya adalah takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa secara umum akan kita ketahui kayak begitu. Posisi takwa yang melakoni perintah-perintah Gusti Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa kemudian ternyata di dalam unsur menjalankan perintah, dan unsur meninggalkan larangan di dalam takwa itu bisa kita maknai sebagai adanya khauf, adanya rasa takut. Jadi walaupun ini kategori yang khauf mergo opo. Khauf itu kan macam-macam. Siji takut karena Allah, artinya memposisikan Allah sebagai sesuatu yang memang harus ditakuti, sesuatu yang punya reward and punishment, zat yang paling berhak untuk memberikan penghargaan berupa surga, dan zat yang paling berhak untuk kemudian memberikan punishment berupa neraka. Maka kita takut kepada Allah. Dua, khaufnya ternyata misalnya khaufnya kepada neraka. Umpama neraka orang, misalnya ya survei lagi, umpama neng dunia ini kemudian kita mendapatkan kabar baru dari Allah Subhanahu wa taala, umpama jadi tiba-tiba itu langit bersuara, wahai warga Kemenak Kabupaten Sukoharjo, mulai besok itu neraka saya hapuskan, gitu kan? Ternyata adanya hanya surga. Kira-kira yang enak iso benno akhirat itu gur swarga tok. Kira-kira awake dhewe cek ibadah ora? Iki harus dijawab ya angel, makanya dibatin malam. Mungkin jangan pikir-pikir dhewe nang omah kira-kira yo ya. Umpama ora ana neraka kira-kira aku ibadah ora? Kemudian niki lho ada juga khauf itu karena kita takut karena kita tidak mendapatkan pahala. Jadi rawan itu ganjaran. Umpama poso iku salat iku gak ono ganjarane. Blas pokoke kowe itu yo apik tok ning ra ono ganjarane. Kemudian yang ada yang paling utama, kemudian tapi ini gitu jarang-jarang dimiliki orang, bahwa takut karena tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya beda ketakutan kita dengan yang pertama lagi tadi. Takut kepada Allah karena Allah itu zat yang menguasai reward and punishment, neraka dan surga dan neraka. Kemudian yang kedua yang terakhir adalah kita takut karena khawatir tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, kita tidak akan pernah menyalahkan mau kita itu berada di tataran lagi takut ora mlebu swarga, wedi ora mlebu neraka, wedi mlebu neraka, kan? Atau takut karena apapun sebenarnya itu tidak masalah. Selama hakikatnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih ramah wedi orang lebih swarga
Tapi kembalinya kan sing duwe swarga Gusti Allah. Wedi mlebu neraka, hakikatnya kita sadar Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik dan penguasa neraka. Hakikatnya tidak apa-apa. Maka ketika kita berada di proses apapun, di posisi apapun, tidak kemudian menjadikan kita berkecil hati. Jangan-jangan bahwa amal ibadah saya kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini sing luwih parah itu punya ketakutan. Jangan-jangan saya ini memang ngibadahi orang marang Gusti Allah. Dan itu jangan sampai terjadi pada kita. Karena selama kita masih memiliki kesadaran segala sesuatu itu kembali Allah, maka keadaan kita, saya sering mengatakan bahwa Allah itu akan sangat memaklumi keadaan-keadaan hambanya. Kemudian yang ketitannya dengan puasa apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, khauf kita di dalam puasa, kenapa kemudian kita harus berpuasa sungguh-sungguh? Setidaknya ya tadi, kita khawatir bahwa kemudian ada hal-hal yang kemudian itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Kalau membatalkan puasa jelas, tapi membatalkan puasa kita. Jadi wis poso ngoyo-yo ning ora entuk ganjaran. Kayak ngendikane Kanjeng Nabi, akeh wong poso tapi tidak dapat apapun kecuali rasa lapar dan rasa haus. Yo poso, ning ora entuk ganjaran. Dan itu ternyata ngendikane pun Kanjeng Nabi itu terjadi pada banyak orang. Karena apa? Perkara sing iso batalke poso itu kan banyak. Contoh misalnya pos-pos. Nah ini rada repot nih, tukang administrasi, tukang LPG itu kadang-kadang rada repot urusan-urusan ngono ya. Makanya termasuk LCK. Ya termasuk orang gaya LCK gitu loh. Angkene aku sasi tahun 2020 tak niati pokoke tahun 2020 aku bendina kudu gaya LCK. Kok melewati sasi poso. Saya khawatir kalau tidak bikin LCKH itu termasuk hal yang bisa membatalkan pahala puasa, karena saya tolong ewangi jangan Pak Kasubag tak betul-betul sisa. Nah ini hal-hal khauf, adanya khauf bahwa ternyata hal kecil ini bisa membatalkan puasa kita, pahala puasa kita. Ini luar biasa. Karena kita harus melihat sebenarnya puasa Ramadan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang umat muslim. Maka panggilannya sangat mesra kepada kita Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan. Maka dipanggil khusus. Dan di situ ada keistimewaan bahwa Ramadan ini menjadi momentum kita untuk merestrukturisasi lagi, bahasanya membangun diri kembali, gitu kan? Membangun diri kembali untuk menjadi sesuatu sebagaimana yang sesuai dengan ajaran agama. Contohnya apa? Apa yang harus kita perbaiki? Bahwa ternyata puasa itu tidak hanya berkata persoalan menahan lapar dan menahan dahaga. Tapi di dalam dawuh Kanjeng Nabi bahwa kemudian as-saumu di dalam dawuh Nabi dalam hadis qudsi ketika dikon Allah Subhanahu wa taala as-saumu li wa anna ajzi bihi, sebenarnya itu ada sesuatu yang sangat spesial, sangat privat antara kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. As-saumu utawi poso iku li kedue insun Allah Subhanahu wa taala wa ana lan insun Gusti Allah ajisi bihi kan bakal paring ganjaran marang wong poso. Jadi spesial karena yang ngasih catatan pahala kepada kita berapa nilai pahala kita, berapa nilai pahala puasa kita, ini yang punya kewenangan Allah. Tidak, kalau malaikat itu kan template. Malaikat itu template. Oh, ini salat jamaah itu likur, gitu kan? Salat dhewe siji, sedekah siji,
lipatkan 10, itu template-nya malaikat, SOP-nya malaikat. Tetapi puasa ini tidak ada. Puasa ini terserah Allah. Jadi mungkin pahala kita yang di sini sama-sama puasa, pahala kita bisa berbeda-beda karena Allah sendiri yang akan memberikan pahala itu. Maka ini menjadi spesial. Spesialnya lagi menjadi sesuatu yang biasa karena nilai, misalnya kita angka, kita buat pahala puasa itu dari range 1 sampai 100, kan? Itu kita akan memiliki catatan bahwa Allah akan melihat kita semua siapa yang pantas diberi nilai 10, 20, 30 sampai 100 berdasarkan kualitas puasa kita. Nah, kualitas puasa inilah yang kemudian tadi saya sebut sebagai upaya kita merestrukturisasi lagi hakikat kita sebagai manusia. Maka sing iso batalke poso iso-iso, gitu kan, misalnya ketemu apa nang dalan papakan karo wong paket iso-iso, ucing nih misalnya begitu. Misalnya ini sebagai sebuah umpatan, diniatkan sebagai umpatan, maka ini bisa membatalkan pahala puasa. Menjadikan orang berpikir aku latihan. Pas poso ini biasanya saya mengumpat, gitu kan? Biasa mengumpat selama puasa saya menahan diri. Gitu kan, maka kalau pagi itu kan ada imsak itu kan artinya tahan, menahan untuk tidak membuat restruktur. Tadi wingi tukang miso, tadi orang tukang miso. Wingi yen neng kantor tukang ngrasani koncone ruangan liya, minimal poso iki latihan orang rasan-rasan, misalnya gitu. Dan seterusnya sampai tidak menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Maka kalau kemudian optimal 30 hari ini kita lakukan itu, ora rasan-rasan, ora miso, ora ngeplaki koncone, ora ngapusi bojone, gitu kan. Ini insya Allah bahwa kemudian setelah selesai puasa, setelah selesai bulan Ramadan, kita akan menjadi makhluk baru. Makhluk baru itu umat Kanjeng Nabi dengan apa, ibaratnya mobil wis dienggo setahun serempetan, wis kena lebu, pecah kocone, kemudian masuk karoseri lagi, dicat ulang, dibersihkan lagi, kasih ban baru lagi, mesin kasih oli, dan baru keluar dari karoseri itu dia akan memiliki performa yang baru. Posisi Ramadan itu harus kita maknai semacam itu. Kalau kita tidak memaknai posisi semacam itu, maka akan repot, rugi awake dhewe poso. Bar poso kok ora dadi wong sing luwih apik, gitu kan, maka akan rugi bagi kita. Maka kemudian la'allakum tattaqun kita ini nanti sulit untuk kemudian kita harapkan. Jadi artinya kualitas ketakwaan kita tentu kita akan sangat khawatir terhadap itu. Maka bapak-bapak yang saya hormati, Mas Rusdi, Mas Amir geser, bapak yang mau sholat biar bisa sholat di sana. Monggo kita manfaatkan ini kesempatan. Mumpung sama seperti yang sering saya sampaikan di dalam kesempatan sasi Ramadan, sasi Ramadan, bulan puasa. Ini adalah bulan yang paling pantas bagi siapa saja untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing sasi wingi ra tau nang masjid 11 sasi. Ramadan ini tiba-tiba sregep nang masjid. Patuh. Ning coba urung Ramadan kok tiba-tiba ijlik nang masjid itu mesti didengareni. Gitu kan? Tapi karena Ramadan kancane akeh wong sak RT, wong sak RW nang masjid kabeh. Jadi nyempil siji nu rapate nek sing gatek pomo sing ngelokke wong sing ngelokke biasane ya ora mangkat. Misale awake dhewe wingi-wingi ra kulino ngaji, ora tadarusan. Kok tiba-tiba jenengan di rumah jadi suami yang soleh dan istri yang solehah, anggar bar salat nyekel Quran. Ya. Itu patut. Atau di mana pun. Tapi sayangnya kepatutan ini rapati populer yang kemenak ini. Contohnya jamaah juga saat ini padahal yang tak itu kudune wakil gitu ya. Nah, itu rapati populer di sini. Maka monggo sama-sama kita populerkan, sama-sama kita populerkan, ajak koncone, ayo
yo mumpung patut neng musola Al Ikhlas. Sampai malah dirasani yo. Gitu ya. Maka kita datang ke sini, kita sama-sama kita hidupkan, kita makmurkan musola Al Ikhlas ini, dan Jumat pagi kita tadarusan bersama. Dan kalau bisa satu majelis iso sak khataman rong khataman yang panjenengan sedoyo kasuwun rawuh jam 9 ya. Jam 9, setengah 9 sampai jam 9, nah insya Allah sak khataman selesai. Nah, dan kita datang bersama di sini, siapapun yang hadir di dalam majelis itu, musim mocone bandere koyo bledek gitu kan, atau semua alun koyo begicot, insya Allah selama kita duduk di majelis yang sama, insya Allah pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kepada kita. Ya, kita suwun nanti Jumat bareng lagi di sini, dan setiap pada zuhur nanti kita bersama-sama sholat zuhur berjamaah dan mendengarkan khutbah dari para yang mendapatkan tugas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.